negara-negara di dunia bahwa Republik Indonesia dan tentaranya sudah tidak ada. Pasukan yang terdiri atas TNI dan beberapa kalangan rakyat menyusun rencana untuk menyerang balik tentara Belanda. Setelah perencanaan yang matang, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, tanggal 1 Maret 1949, sirine dibunyikan, tanda bahwa serangan dimulai. Serangan secara besar-besaran serentak terjadi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Sasaran utama penyerangan utama yaitu di tempat konsentrasi musuh, yaitu di Benteng Vandenburg, kantor pos, Istana Kepresidenan, Hotel Tugu, stasiun kereta api, dan Kota Baru. Soeharto dalam penyerangan ini memimpin serangan dari sektor barat hingga batas Malioboro. Sementara itu, Venjen Sumual menyerang dari sektor timur. Mayor Sarjono dari sektor selatan, Mayor Kusno dari sektor utara, serta Letnan Masduki dan Letnan Amir Murtono menyerang dari sektor kota. Serangan pasukan yang mendadak itu membuat pasukan Belanda terkepung dan membuat pasukan gerilya Republik Indonesia dapat menguasai wilayah dalam beberapa waktu. Bantuan musuh pada jam 11 baru datang dari Magelang di Yogyakarta dengan kekuatan 1 batalion infanteri Brigade 5 yang terdiri atas pasukan lapis baja. Kemudian ada pasukan Netherlands India Civil Administration NICI atau Sekutu dan pasukan Gajah Merah pimpinan Kolonel Van Zaten. Dengan datangnya kembali pasukan bantuan itu, gerilyawan Republik Indonesia segera menarik kembali pasukannya untuk kembali keluar kota setelah berhasil menguasai kota Yogyakarta selama kurang lebih 6 jam. Berita mengenai keberhasilan serangan UM 1 Maret 1949 disebarluaskan melalui jaringan radio Auri dengan Sandita Cemindua di Playen, Wonosari, Gunung. Secara beranti menyusuri jaringan radio Auri di Sumatera. Selanjutnya, berita tersebut disebarluaskan ke luar negeri melalui Burma dan diterima oleh pemancar All India Radio. Hingga pada akhirnya sampailah kepada perwakilan Republik Indonesia di PBB, New York, Amerika Serikat. Berita tersebut juga disebarluaskan melalui jaringan radio pemerintah Republik Indonesia melalui Wonosari dan Balong hingga sampai ke stasiun radio PDRI di Sumatera. Mengetahui kegagalan pasukan dalam serangan 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh TNI, para gerilyawan, Jenderal Mayer, Kolonel Van Lengen, dan Presiden Stokes menghadap Sultan agar ia bisa menggantikan bantuannya kepada para gerilyawan, namun Sultan menolaknya. Akibat dari serangan 1 Maret 1949, pasukan Brigade T yang dipimpin oleh Kolonel Van Lengen mengadakan serangan balasan terhadap kedudukan TNI dan para gerilyawan. Serangan pertama dilancarkan pada 10 Maret 1949 di lapangan udara Gading yang berada di Wonosari. Selain manuver, serangan itu juga melibatkan tentara payung dan 20 pesawat kapal. Menurut pasukan Belanda, serangan yang ada di Wonosari itu merupakan antara hidup dan mati. Jadi, Belanda juga melibatkan redaktur majalah Periodikum, tapi hasilnya nihil karena tidak ada pemudatan TNI seperti yang mereka pikir. Belanda selanjutnya meningkatkan patrolinya di daerah dikuasai oleh TNI maupun gerilyawan, tetapi selalu mendapatkan perlawanan yang kuat. Salah satu contohnya adalah konvoi Belanda dihadang oleh TP Batalion 151 Peleton Zaid Hussein pada 15 Maret 1949 melewati lintasan Serut, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Prambanan. Pertemuan ini menyebabkan buah karier milik Belanda meledak. Dampak keberhasilan Indonesia melancarkan serangan umum 1 Maret 1949 mampu membuka pandangan dunia terhadap eksistensi Indonesia bahwa Indonesia masih kuat. Selain itu, Indonesia diuntungkan terhadap keancaman dunia internasional terhadap agresi militer Belanda kedua.